tidak enak ya, bahkan lebih enak bau terasi daripada bau bisul ya, itu yang terjadi. Nah, jadi persiapkan rendaman air hangat daun salam setiap hari, setiap gatal itu muncul ya, daun salam, lalu tumbuk itu dengan kunyit dan dioleskan ke bagian kulit yang muncul bisul supaya menghilangkan rasa gatal, supaya menghilangkan rasa perih ya, dan pakai pakaian yang longgar, yang size-nya itu XL yang besar-besar, karena saat kain itu menempel di bisul akan terasa amat sangat sakit ya, sangat perih ya, karena saat bisul itu tertempel oleh kain rasanya risih ya, tidak mau diganggu ya bisul itu oleh sentuhan apapun, apalagi sampai disentil pakai jari ya, itu pasti sakit bisulnya. Kemudian ya, mandi air garam sebelum tidur ya, rendaman air garam. Bila perlu kalian berendam di laut ya selama seminggu 2 minggu, bertenda berkemah di laut ya, di pinggir pantai itu, supaya setiap hari kalian bisa berendam di air laut ya, karena kan air laut itu kan netral ya, segala jenis penyakit itu bisa dinetralkan. Tuhan itu sudah menciptakan laut untuk mereka manusia yang memiliki penyakit kulit ya, untuk menetralkan penyakit kulit itu. Jika manusia itu benar-benar beriman ya, tidak mengandalkan obat-obatan, karena kadar garamnya kan tinggi sekali ya air laut itu, makanya bisa menetralkan kulit-kulit kalian yang alergi, yang iritasi, yang memiliki gangguan dengan masalah kulit ya, akan bisa mengering lewat air laut ya. Dan jangan lupa kalian itu selalu berdoa, berpuasa, karena saat bisul itu datang tiba-tiba itu kalian akan merasa malu ya, waktu bercermin berkaca itu melihat diri kalian tuh seperti tidak mau hidup lagi ya, bukan lagi seperti cacar air ya, tapi benar-benar bisul ya. Digaru itu bukannya seperti cacar, itu tidak ya. Kalau cacar kan tidak digaru atau diletusin kan bisa, itu kalau bisul diletusin muncul lagi loh. Jadi mereka bermunculan lagi, bukannya kering tapi malah muncul. Kalau bisul seperti itu ya, sampai waktunya itu 5 bulan ya. Semua sudah tertulis lamanya bisul itu, selama waktunya itu 5 bulan ya. Di kitab Wahyu sudah tertulis ya, bagi mereka yang sudah menerima tanda itu ya akan mengalami bisul-bisul selama 5 bulan lamanya. Jadi ya, kalian yang suka bepergian atau mancing atau sering traveling ya, ditahan dulu selama 5 bulan ya, dan di rumah saja atau pergi ke pantai untuk bertenda, berkemah ya, supaya bisul itu cepat sembuh ya, cepat kering ya. Karena manusia itu kan kalau belum menerima bisul kan mereka belum menyadarinya, pasti akan berkata-kata, mana bisulnya, aku nggak kena, mana katanya kena bisul, buktinya mana. Manusia itu kan sekarang seperti itu ya, giliran kena bisul dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan seisi rumah, tidak mau terima dengan kehidupannya. Itulah sifat dasar manusia ya.
yang Abu Nawas itu seperti itu manusia yang nggak bisa dipegang omongannya. Kemarin bilangnya tegar, mana bisul? Itu bohong itu yang bilang-bilang muncul bisul. Tahu-tahu bisulnya dari atas kepala sampai ujung kaki, coba bisul semua coba. Itu kan karena ya mulutnya itu harus dipertanggungjawabkan ya. Belum lagi nanti di mulutnya timbul bisul lagi. Bisulnya satu bola kelereng coba. Itu kan ya pertanggungjawaban diri masing-masing ya. Karena ya sudah melawan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan ya. Tuhan dilawan ya sudah, kena sendiri mulutnya. Kena murka Tuhan itu mulutnya. Bahkan bisul itu nggak cuma nempel di bibirnya, di pinggir bibir yang mau di pojokan itu kan sakit kalau itu timbul bisul ya. Bisa-bisa kalau tidur miring ke kanan ke kiri kan sakit itu. Dan bisul itu membuat susah tidur ya. Mau menghadap ke kiri ke kanan itu susah ya. Kalau lengan kanan dan kiri sudah timbul banyak bisul ya. Apalagi kalau malam itu waktu malam itu tiba itu bisul itu terasa seperti disengat kala jengking ya rasanya. Telekit-telekit, perih-perih, gatal-gatal seperti itu ya. Bahkan dirasa seperti terkena aliran listrik ya, aliran setruman, dan ditusuk jarum, kecil-kecil jarum untuk menjahit itu loh. Kalau malam terasanya seperti itu. Makanya banyak manusia yang tidak bisa tidur kalau bisul itu muncul ya. Mereka hanya diam, yang tadinya berkata-kata berkuar-kuar, mana bisulnya, giliran bisul itu muncul mereka itu diam pasti. Karena tertutup dengan bisulnya sendiri omongannya ya. Ya namanya juga manusia kan kayak gitu. Belum terbukti ya ngoceh sana ngoceh sini. Giliran terbukti ya diam mereka. Malu mereka mempertunjukkan bisulnya. Karena ya sudah terjadi, mau ngapain? Manusia itu kan seperti itu ya. Tidak sesuai ya. Bilangnya A baru ketika bisulnya itu muncul ya dia berkata B, lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, lain di tindakan, kan semuanya lain semua, di pikiran juga lain. Manusia seperti itu kan tidak bisa dipercaya ya. Iman-iman setengah ya, iman-iman abu-abu ya seperti itu. Bilangnya tegar ya, di awal bilang, wah mana bisulnya, nggak muncul-muncul. Giliran muncul, so diam dia selama 5 bulan di kamar terus murung. Giliran belum muncul bisul saja keluar-keluar ya. Mulutnya sambil ya tangannya petentang-petenteng ya, mana bisulnya, mana katanya aku kena murka Tuhan. Giliran muncul saja diam nanti manusia. Itu kan ya wajar ya, sifat manusia itu seperti itu. Sukanya melawan Tuhan ya, sukanya melawan apa yang sudah difirmankan Tuhan ya. Manusia seperti itu kan ya harusnya kan menyadari pas terlambat ya, bisul muncul baru menyadari. Harusnya kan kalau sudah ada contohnya temannya atau siapa, dia harus merasa waduh berarti beneran ya itu bisul beneran muncul ya. Kan semuanya sudah difirmankan ya, sudah tertulis di firman Tuhan. Masa ya masih belum percaya? Kecuali kalau itu yang menulis itu guru bahasa Indonesia ya, itu kan nggak mungkin terjadi ya. Ini yang menulis Tuhan sendiri loh, difirmankan loh. Masa ya nggak terjadi? Kalau yang nulis guru bahasa Indonesia ya di papan tulis ya nggak bakal terjadi loh. Emang guru agama, guru bahasa Indonesia itu nabi apa? Kan bukan. Manusia itu aneh-aneh aja ya kadang.
sudah tertulis di firman Tuhan masih saja disangka. Giliran dapat itu bisul diam, ditutupi pakai selimut, mukanya ditutupi pakai sarung, semuanya serba ditutup ya. Kalau nanti kena bisul itu sudah mau menutup diri di dalam kamar ya, sudah nggak mau lagi bergaul dengan yang lainnya karena malu ya kena bisul. Giliran sudah selesai 5 bulan itu dia muncul lagi keluar, aku nggak kena bisul, padahal sebenarnya kena bisul ya kan. Jejak di kulitnya kan ada ya, sisa-sisa bekas-bekasnya itu kan ada ya, dan tidak bisa menghindar ya, kan sudah ada buktinya. Ketika setelah kena bisul itu tangan kaki itu ada jejak bintik-bintiknya ya, hitam biasanya, hitam, ada yang coklat, ada yang agak memerah ya. Tetapi ya namanya juga manusia, nanti pakai lengan panjang biar nggak kelihatan, pakai celana jeans ya, wah mana bisul nggak ada, padahal di leher ada. Atau di muka. Mereka kan sukanya menutup-nutupi ya. Kalau sudah sering muncul bisul itu ditutupi dengan lengan panjang, dengan celana panjang, jadi mereka nggak kelihatan kena bisul, padahal jalannya aja sakit ya, perih gitu, seperti jalan itu goyang-goyang ya, risih soalnya kan muncul bisul ya. Itu yang akan terjadi di depan tuh, manusia akan seperti itu sifatnya nanti. Begitu. Aku kembalikan lagi ke host ya. Terima kasih untuk suara panggilan ilahi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kiranya Bapa Yahweh, Bapa Surgawi senantiasa menyertai kita, memberkati kita, memberkati King of the Kings ya, yang sudah menyuarakan suara kebenaran dari dunia ilahi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran ya, dan amin, terjadi. Mengapa beliau disebut pangeran ilahi? Itu sebutan untuk roh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak masuk dalam dimensi roh, saudaraku, hadaplah diam, karena saudara tidak tahu siapa beliau di alam roh. Hendaklah berdiam diri supaya tidak menjadi dosa bagi dirimu, sehingga murka Tuhan tidak melintas di kotamu, tidak ada di atas rumahmu dan di atas kepalamu, saudaraku ya. Bertobatlah dan ambil sikap sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Mengampuni, Maha Penyayang, lagi pula Maha Pengasih, saudara dan saudariku ya. Siapa lagi yang ingin bersaksi Bapak Ibu ya di room live ini, saya persilahkan. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengenal, mempelai Tuhan, suara kebenaran itu yang mempelai seru-serukan selama di dunia ini. Bagaimana juga Bapak Ibu mengenal panggilan ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Silakan Bapak Ibu. Shalom Elohim. Shalom Pak Yosi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dianggap Shalom Elohim untuk kita semua. Shalom. Ya, saya mau bersaksi sedikit ya. Selama mengikut mempelai ya. Pertama kali saya mengenal mempelai itu, awalnya itu saya itu waktu pas awal-awal COVID itu memang saya bingung. Saya mau cari ini, saya cari informasi dari pendeta-pendeta, dan saya juga sudah mendengar di YouTube itu ada pendeta Mahanaim itu juga mengatakan bahwa tanda itu tidak baik itu kalau kita terima itu di YouTube-nya. Dia sudah memberikan jawaban kepada jemaat-jemaatnya itu bahwa itu tidak baik. Tetapi begitu saya tanya ke dia langsung, saya langsung ke tempatnya dia itu waktu Artal Call. Saya tanya tentang dia, Bu, bagaimana dengan penjus ini?
apa harus diterima atau bagaimana. Terus dia mengatakan, ya kalau bapak mau pakai yang booster B itu lebih bagus gitu. Saya kaget waktu itu saya mendengar waktu dia bilang pakai yang B itu lebih bagus. Saya lihat di YouTube dia mengatakan bahwa tidak baik menggunakan itu, tetapi ternyata dia malah jadi sales. Jadi saya kaget juga waktu pergi ke sana. Jadi saya juga di gereja saya waktu itu, gereja Tiberias itu, ya memang ya luar biasa di gereja situ juga mengajarkan. Tapi begitu berjalannya waktu ini, khususnya penerimaan anjus ini, semuanya pada terima. Jadi saya bingung, jadi kok semuanya kok terima. Terus saya tanya lagi ke saya dengar juga tanya ke dengar di YouTube itu ada pendeta satu lagi yang mengatakan bahwa tanda itu yang bagus katanya yang di Indonesia, buatan Indonesia katanya. Waduh, saya jadi akhirnya saya jadi ragu-ragu jadinya. Jadi akhirnya ketemulah yang ini waktu pas saya lihat kesaksian mempelai itu, terus saya itu kayak seperti membara itu waktu dengar kesaksian mempelai tentang jus ini benar-benar adalah tanda. Waduh, itu saya jadi tersentak, roh itu benar-benar tersentak banget itu sadar benar-benar saya itu waktu. Jadi mulai dari itu saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal mempelai, karena begitu mendengar kesaksian mempelai waktu itu, mempelai bersaksi di DNAS itu, UKT waktu itu yang di Amerika Serikat itu jadi semenjak itu saya ikut kesaksian mempelai itu sampai sekarang ya. Jadi banyak hal yang dilewati. Jadi waktu saya juga mendengar kesaksian mempelai itu, saya menelpon mempelai waktu kalau salah itu di 2021 November ya. Saya telepon itu, saya nggak sadar kalau bicara sama mempelai waktu itu. Saya telepon itu nggak bisa ngomong saya itu, bingung saya, tapi air mata keluar terus. Saya juga jadi heran gitu. Waktu bicara sama mempelai saya nggak bisa ngomong, saudara-saudara. Tapi inilah, semenjak saya ikut mempelai, saya bersyukur sekali ya bisa mengenal bahwa cairan itu adalah tanda 66. Tapi ya banyak orang yang tidak sadar dengan tanda itu sudah masuk dalam tubuh anak-anak Tuhan saat ini. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menghina, mengejek akan pekerjaan Tuhan. Dan ya saya sampai sekarang mengikuti kesaksian mempelai ya, memang banyak tantangan, banyak ujian. Ya tapi ya saya tetap bersyukur bisa mengenal mempelai dan roh Bapa yang sudah ada di dalam diri Pak Eman Lagu dan juga Pangeran Ilahi. Saya bersyukur boleh mengenal, karena saya juga senang mendengar kesaksian Pak Yohanes. Walaupun dia sudah menerima tanda, tapi dia luar biasa. Karena dari perjalanan hidup saya juga mengikuti mempelai ini, banyak juga loh saudara-saudara yang tidak menerima tanda tetapi jadi pengejek saudara. Bahkan yang ada di pasukan-pasukan yang awal itu saudara-saudara, malah mereka yang tidak menerima tanda tetapi mereka menjadi pengkhianat. Tapi itu saya bersyukur saudara-saudara. Yang terakhir lagi saya mau cerita. Waktu saya melakukan pengungsian saudara-saudara itu, saya itu sempat ya dipenjarakan itu sama persatuan gereja-gereja. Saya dipenjarakan itu, mereka mengatakan bahwa mereka sangat membenci akan mempelai. Waktu mereka juga mengatakan bahwa pasukan 77 apa itu katanya, Taman Eden itu apa itu. Jadi saya juga menjelaskan kepada mereka itu 7 hari sebelum saya dilepas itu saudara-saudara.
itu mereka mengatakan bahwa apa itu 77, apa itu Taman Eden di Indonesia. Itu saya jadi heran, saudara. Waktu mereka menyampaikan itu kepada saya itu, waktu mereka sidang saya sendiri, gitu, saudara. Ada teman satu saya di sidang, itu dari Persatuan Gereja-Gereja, saudara. Mereka mengatakan bahwa kami ini orang teologi, ya, kami ini Alkitab itu sudah hafal mati sama mereka. Kami ini bukan orang sembarangan. Kami tahu isi Alkitab. Jadi jadi memang saya juga disalahkan, saudara-saudara. Disalahkan. Tetap disalahkan sama mereka. Jadi apapun saya ngomong itu tetap disalahkan. Jadi saya bilang saya ini cuma datang ibadah, tetapi tetap disalahkan sama gereja-gereja waktu itu, saudara. Dan mereka mengatakan bahwa ya pengajaran dan mempelai katanya sesat. Jadi itu yang mereka berkata itu, saudara-saudara, itu seluruh semua ya, dari Pantekosta, dari Katolik, dari semua mereka memberi nasihat kepada saya. Cuma saya pikir saya menyampaikan kepada mereka, mau menerangkan kepada mereka agak sulit, saudara-saudara, karena mereka sudah menganggap sesat ya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu sama dengan seperti memberikan mutiara kepada babi, so. Jadi tidak masuk pada mereka, kita sampaikan juga kebenaran buat mereka. Jadi mereka waktu menangkap kita itu, saudara-saudara, itu banyak tentara, banyak polisi, banyak persatuan gereja-gereja yang pergi tangkap kita di tengah-tengah hutan. Padahal saya cuma menyampaikan itu hanya ibadah, saudara-saudara. Tapi ya mereka tetap mempersalahkan. Cuma ya saya tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Ya saya juga bersyukur ya, memang dari kecil juga saya memang ya saya sudah hidup di dalam kesederhanaan, jadi sudah terbiasa lah dengan kehidupan yang seperti ini, saudara-saudara. Jadi saya cuma berdoa buat saya dan buat saudara-saudara yang menyaksikan detik ini, jangan sampailah kita menjadi pengkhianat, saudara, atau apalagi menghujat pekerjaan Tuhan yaitu zaman ini. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk kesaksian selama saya mempelai. Itulah sedikit kesaksian saya. Saya kembalikan ke Bupe. Saya terima kasih boleh mengenal Bupe dan Pangeran Ilahi dan Roh Bapa yang malah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati atas kesaksian Pak Josi Kalalo. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf ada gangguan sedikit ya tadi, tapi saya sudah blokir. Ya kalau yang mengganggu live ya yang tidak berkepentingan ya saya blok aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kesaksian yang luar biasa. Pak Yosi membayar harga yang luar biasa sampai di penjara Bapak Ibu, kalau tidak salah 1 minggu ya Pak ya. Itu hampir sebulan, waktu di penjara itu hampir sebulan. Tuduhannya apa Pak? Kenapa? Tuduhannya apa? Itu kami itu dituduh mengganggu ketentraman masyarakat di sana. Jadi ditangkap itu gara-gara mengganggu, katanya menurut mereka itu mengganggu ketentraman. Jadi yang melapor itu Persatuan Gereja-Gereja. Nah itu Pak, begitulah yang mempelai alami Pak. Mau dibawa ke sidang sinode saya pada waktu itu juga. Mau dibawa ke Jakarta, katanya mau dipenjarakan. Nah, tapi terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yesua, Masih Elohim. Sebelum waktu dunia itu mereka mau bawa saya ke sana, saya sudah diungsikan terlebih dahulu, Bapak Ibu.
bocor Bapak Ibu ya, waktu mereka bawa itu bulan Januari mau disidang sinode, katanya sidang tingkat pusat. Nah, saya diungsikan itu sebelum waktu itu, sudah diungsikan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena dunia begitu butanya, mereka tidak bisa Bapak Ibu mengetahui dan tidak bisa melihat Bapak Ibu terang yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Mereka tolak terus Bapak Ibu ya. Padahal mereka punya mata jasmani punya, mata iman pun punya, sama. Mereka tidak mampukah melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang terpancar di wadah Alfa dan Omega, King of the Kings ini Bapak Ibu. Lampu saja bergerak-gedip, keluar cahaya ilahi kemuliaan Tuhan di wajah. Tapi karena hati penuh dengan kebencian, jahat, makanya kebenaran tidak terbuka di hati mereka, saudara. Saya heran juga Bapak Ibu, manusia-manusia yang model seperti ini. Di bibir lain, di hati lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat, kita pun Bapak Ibu, kita tidak pernah memaksa Bapak Ibu untuk mempercayai segala sesuatu. Bukankah iman itu diperlukan tanpa melihat tapi percaya? Itu iman. Kalau Bapak Ibu melihat dulu baru percaya, itu bukan iman, tapi itu nyata, real. Itu tidak dibutuhkan iman. Kata Tuhan, berbahagialah mereka walaupun tidak melihat namun percaya, saudaraku. Berbahagialah mereka Bapak Ibu walaupun tidak melihat namun percaya. Haleluya. Kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang bersukacita Bapak Ibu, karena kita tidak melihat tapi kita percaya. Itulah iman. Dan bukti daripada percaya kita itu, itulah yang akan terjadi. Bukankah semua apa yang saya perkatakan dari 5 tahun yang lalu terbukti di 3 tahun ke depan, baru terbukti, saudara. Apakah mereka mau percaya atau tidak, itu urusan mereka, itu hak mereka. Saya hanya menyampaikan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Apapun resiko yang saya alami, yang saya dapati, itu memang di luar logika saya Bapak Ibu ya, di luar logika saya. Ya, di luar logika saya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita dengan kerendahan hati kita datang menghampiri Tuhan. Saya walaupun satu dunia tidak mempercayai kesaksian saya, tapi saya percaya ada Tuhan beserta dengan saya. Dan kalaupun memilih antara saya memilih manusia dan Tuhan, saya memilih Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mencintai. Menyelamatkan nyawa saya, menyelamatkan hidup saya. Sedangkan jenis manusia hanya menyakiti hidup saya, hati saya. Tentulah saya memilih Tuhan daripada saya memilih manusia. Apa itu? Manusia beribu-ribu satu alasan, beribu-ribu satu penderitaan yang mereka berikan kepada saya, beribu-ribu satu cacian, makian, hinaan. Saya lebih memilih Tuhan daripada memilih manusia dan yang pengandalannya kepada logika. Jadilah manusia yang baik. Kesaksian Pak Yosi sampai masuk di penjara. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tahu enggak Bapak Ibu? Di satu sisi mereka dari aliran ini mungkin tidak sama ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu aliran Tiberias ini sama enggak dengan GBI.
Saya tidak tahu Bapak Ibu ya mengenai aliran-aliran karismatik ini. Coba siapa yang tahu? Pak Yosi kan? Ya sama Bu, kalau GBI sama TBRS itu kan TBRS itu pecahan dari GBI. Jadi dia bukan sinode sendiri, dia pecahan dari Sinodenya sendiri. GBI. Kenapa? Sinodenya sendiri Pak. Iya, tadinya dia bergabung dengan GBI, cuma dia sekarang bukan sinode sendiri. Oh gitu. Nah yang panggil pelayanan saya ini kan dari GBI. Bapak Ibu ya, mereka mengagumi saya, mereka mengundang saya untuk KKR di 28 provinsi, ikat kerjasama sampai jadi pembicara di salah satu stasiun televisi, Bapak Ibu. Tapi dengan syarat saya harus memakai tanda itu sebanyak 2 kali. Dan saya berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Jawaban daripada Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, no. Nama memang terkenal, kau akan memiliki banyak uang, tapi tubuhmu akan mati. Pakai tanda itu, tubuh akan mati, saudara. Mau tidak mau, bukan mati sesuai waktu Tuhan, tapi mati sesuai waktunya Lucifer. Waktu Lucifer diberikan berapa tahun? 3-5 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia harus Bapak Ibu menyadari akan dosa-dosa kita, akan pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari menyucikan diri, mari menyucikan hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu. Semua dosa-dosa kita Bapak Ibu, Tuhan tahu. Karena ini 1000 tahun damai. Karma tabur tuai nyata. Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Dia mau bongkarkah secara menyeluruh, dia mau bongkarkah secara tersendiri, itu suka-sukanya Tuhan. Ya, kita sebagai manusia biasa, kita hanya melakukan yang terbaik saja dalam kehidupan kita ini. Kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kasih, cinta, pengampunan, jadi orang yang baik. Jadi Bapak Ibu saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan, saudaraku, marilah kita jadi orang yang baik. Jangan saudara dan saudariku menghina apapun perkataan dari dimensi roh. Nggak mungkin, itu nonsen, nggak ada. Mana, gue buktinya sampai hari ini gue bulus. Mana bisu katanya? Gue bilang ada bisu mau timbul di bulan ini, di bulan mana kami ada sehat-sehat, katanya mau meninggoy. Mana kami mas? Itu Bapak Ibu sama dengan menghina. Tunggu saja waktu Tuhan bekerja atas dirimu. Kalau engkau masih dalam keadaan baik-baik, bertobatlah sebelum murka Tuhan itu meluncur atas dirimu. Jangan bahina menentang Bapak Ibu. Mana kata dasar pembohong, pedusta. Jadi dari dulu sampai sekarang saya ini kena makan hinaan terus dari si ular-ular ini. Mereka menentang terus Bapak Ibu kalau belum kena bisul. Kalau sudah kena bisul ya seperti kata King All the Kings, barulah mereka berdiam-diam diri. Ada selimut tutup, tidak bicara lagi. Karena apa? Bisul menimpa mereka. Coba kalau belum kena, mereka banyak mulu. Mana sampai monyong-monyong bibirnya. Mana? Dibuang ludah Bapak Ibu. Itu kalau bagi manusia kedagingan Bapak Ibu, melihat orang-orang seperti ini betapa angkuhnya mereka. Melihat mereka ini tidak ada pertobatan. Lebih baik binasa saja, tidak usah bertobat. Langsung lautan api berenang. Mana malaikat Tuhan? Saya tidak percaya. Mana Tuhan? Tidak ada di muka bumi ini Tuhan. Tidak ada malaikat-malaikat Tuhan. Apa itu malaikat Tuhan? Bilang di timur, di mana? Mana ada? Itu itu Bapak Ibu malaikat-malaikat jahat, malaikat-malaikat setan yang memakai tubuh-tubuh manusia yang angkuh hati sehingga mereka bisa berkata-kata seperti itu.
hanya manusia-manusia yang memiliki keangkuhan hati lah, memiliki roh Isabel yang berani Bapak Ibu. Kalau manusia biasa yang ada roh Tuhan, ada di dalam frekuensinya Tuhan, itu tidak ada keluar kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Yang ada mereka mencari kebenaran, ini menentang kebenaran. Walaupun Bapak Ibu sudah terbukti apa yang saya katakan, mereka menantang. Apa lagi nubuatan darimu apa lagi? Omong kosong, dasar gila, sinting, miring, segala rupa Bapak Ibu. Itu bukan hanya terjadi di dunia online, tapi di dunia nyata juga terjadi. Banyak sekali Bapak Ibu, makanya saya tutup buka WhatsApp, saya tidak baca Messenger, pusing. WhatsApp ribuan pesan masuk Bapak Ibu, belum dari berbagai macam grup, sampai saya lihat itu grup banyak sekali. Keluar, dorong kasih tambah lagi, tambah namaku. Itu dulu seperti itu Bapak Ibu ya, di grup WhatsApp itu banyak grup yang mereka buat, ada nama saya di situ. Terus mereka tanam di situ, saya nggak tahu karena saya tidak baca WhatsApp. Mereka jadikan saya sebagai penasehat, mereka jadikan saya sebagai bendahara. Tahu-tahu uang mengalir ratusan juta. Saya tidak tahu, saya bilang saya tidak tahu grup-grup ini, saya pun tidak tahu siapa yang bikin grup ini. Tapi mereka nebeng nama saya, taruh Ibu Fei Hamdani sebagai penasehat, sebagai bendahara. Ya saya tidak tahu Bapak Ibu. Dan saya dianggap sebagai penipu, saya dianggap sebagai cinta mammon. Saya tidak tahu, saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu grup-grup ini puluhan ada di WhatsApp saya, nama saya ditambahkan. Seperti ini kejadiannya, apakah saya pernah baca itu grup-grup pesan-pesan dari orang lain ribuan masuk di WhatsApp? Saya tidak baca, saudara. Saya buka sewaktu-waktu, saya tutup lagi karena pusing kepala saya. Menangani dunia roh, menangani juga dunia nyata, bikin pusing saudaraku. Iya, kebenaran dibilang sesat, yang sesat disanjung-sanjung dan dipuji-puji. Ini zamannya zaman edan. Itu manusia itu bukan itu bonsur ya. Saya menanggapi. Itulah manusia logika Bapak Ibu. Manusia logika ini, apa yang langsung kita perkatakan, mereka ingin langsung terjadi. Ya dan amin. Kita mengatakan siang, langsung terjadi tuh bisu-bisunya malam hari, sore hari. Mereka tidak mau sabar menunggu. Mau terjadi 5 bulan ke depan kah, 2 bulan ke depan kah, 1 bulan ke depan kah. Itulah dunia dagelan ya. Saudaraku, seperti itulah manusia. Manusia ingin segala sesuatu harus terjadi instan. Itu yang mereka suka. Terjadinya instan, saudaraku ya. Nah, setan kan tahu. Manusia ini kan suka yang instan. Makanya setan itu buat segala sesuatu instan. Dapat kekayaan secara instan. Dapat segala sesuatu secara instan, saudaraku ya. Setan tahu keinginan manusia. Dan dia taruh itu di pikiran manusia dan di hati manusia. Buat instan dan simple. Bukankah zaman kita ini adalah zaman yang instan? Zaman yang edan, semuanya serba instan. Makan pun instan, dapat berkat pun instan. Mau itu dari gunung kawi ke, dari setan-setan ke, dari tumbal-tumbal ke, yang penting uang, dapat uang. Semuanya serba instan. Nah itulah yang setan suka Bapak Ibu. Itulah yang setan inginkan Bapak Ibu, saudaraku. Nah semoga Bapak Ibu, saudaraku, bisa menyadari bahwa Tuhan memproses kita dengan waktu yang cukup lama agar supaya kita mengenal Tuhan dengan baik. Agar supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi Tuhan butuh waktu untuk memproses kita supaya kita mengenal Dia dengan baik dan kita tidak tersesat. Setan serba instan, semuanya instan. Mari pada saat ini saya buka lagi ruang kesaksian bagi kita, bagaimana Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Bapak Ibu mengenal mempelainya yang menyuarakan kebenaran di akhir zaman ini. Silakan kepada Bapak Ibu
yang ingin bersaksi pada saat ini, karena kesaksian dari Bapak Ibu dapat menguatkan iman sesama kita, dapat menambah wawasan sesama kita dalam pengenalan akan dimensi roh dan kebenaran, karena Tuhan berkata dan bersabda, berfirman, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sebatas fisik. Banyak manusia menyembah Tuhan hanya sebatas fisik. Di dalam jubah kemunafikan, di dalam jubah-jubah keagamawian, dan di dalam jubah-jubah Farisi. Hanya berteori, omong kosong tong kosong bunyi nyaring, praktek yang tidak dilakukan. Apa akibatnya? Perilaku menjadi jahat, perbuatan menjadi jahat, tidak selaras dengan firman Tuhan, menjadi batu sandungan bagi sesama, dan nama Tuhan dipermalukan, nama Tuhan diolok-olok. Kita hidup sebagai manusia di muka bumi ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita, dengan karakter kita yang najis, yang kotor, yang tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu, saya membuka room kesaksian bagi kita. Karena kesaksian anak-anak Tuhan merobohkan tembok-tembok iblis. Kesaksian anak-anak Tuhan membongkar kejahatan iblis. Iblis tidak senang dengan kesaksian anak-anak Tuhan. Iblis suka berada terus di tempat yang gelap. Iblis suka menyembunyikan kejahatannya supaya dikatakan baik. Dia dikatakan baik. Dia dikatakan sebagai penolong, penyelamat. Padahal dia adalah pembinasa yang sangat keji. Pembinasa yang tidak mempunyai rasa kasih dan belas kasihan. Itulah iblis, saudaraku. Tetapi iblis mau dilihat orang, dilihat manusia, dia sebagai penyelamat, dia sebagai penolong, dan dia terlihat baik, Bapak Ibu. Tahu-tahu dia adalah serigala berbulu domba. Kelihatan di depan seperti domba, tahu-tahu dia serigala yang sesungguhnya. Haleluya. Jangan kita terkecoh anak-anak Tuhan. Mari kita bersaksi, gemakan semangat untuk bersaksi. Silakan Bapak Ibu. Saya buka waktu room ini bagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ada di room ini. Silakan bersaksi. Ya, yang ada di room. Kalau tidak ya, shalom. Bu Canane, shalom. Shalom, silakan Bu. Ya, selamat siang juga Pangeran Ilahi, King of the King. Selamat siang juga Bapak Ibu yang ada di room maupun yang di live chat. Saya membagikan kesaksian di tahun 2022 waktu saya melihat di YouTube channelnya Ibu Pei. Pertama itu saya kan merasakan itu aliran panas dari handphone jarak 1 meter ke saya itu. Itu bukan pertama nonton, tapi di bulan April itu saya merasakan itu. Saya kaget tuh, ada apa ini? Kok ada aliran panas keluar dari handphone? Nah, sejak dari situ saya suka, dan memang saya suka dengan pengajaran Ibu Pei mengenai alam roh, gitu ya. Tiba pada Ibu mengatakan tentang enjusan. Enjusan itu adalah tanda binatang 66. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah yang dikatakan Ibu ini? Saya nggak bertanya kepada yang lain, misalnya ke siapa-siapa, saya nggak tanya. Saya hanya bertanya kepada Tuhan dalam hati ya, Tuhan, benarkah Ibu ini ngomong? Benarkah seperti itu kah? Mengerikan, saya bilang itu. Kok mengerikan banget ya Tuhan? Apa yang dikatakan Ibu ini, benarkah Tuhan? Jadi selalu bertanya saya dalam hati gitu ya. Tuhan, benarkah? Tuhan, benarkah? Benarkah Tuhan? Benarkah Tuhan? Seperti itu ya. Lalu di tahun 2023, bulan apa saya lupa, saya diperlihatkan gitu ya. Yang mama saya tanda enjusan ini, kepala saya itu kan berubah seperti kepala kuda laut. Waktu itu saya digendong Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesusnya berwajah Bapak Aditya Nugraha itu. Saya digendong, tapi wajah saya berubah menjadi kepala kuda laut. Dan Tuhan itu tetap menggendong saya ya. Tangan yang satu menggendong saya, tangan yang satu memegang kepala saya yang sudah berubah menjadi kepala kuda itu. Keluarlah dari kuasa ilahi dari tangan itu, sehingga si kepala itu pun berubah menjadi manusia kembali. Saya di situ anak kecil ya.
Saya diperlihatkan di situ saya anak kecil. Saya digendong Tuhan Yesus, dibawa ke restoran, kafe, dibelikan minuman seperti itu ya. Jadi seperti itu memang Tuhan Yesus itu ya Pak Aditya Nugrahanto. Oh saya lihat kok, saya mimpi kasihnya begitu luar biasa gitu ya. Saya pas dilihat di situ, situ anak kecil saya lihat, iya aku punya bapak cakep, baik, ganteng lagi gitu ya. Di dalam waktu itu saya dalam mimpi itu. Pas saya bangun pun saya kan waktu itu saya bingung sendiri ya. Itu mimpi saya rasanya indah gitu. Tapi kan saya memang tidak ada waktu, saya tidak berpikir untuk menceritakannya ya. Jadi tersimpan seperti itu ya. Tapi ya puji Tuhan setelah masuk pasukan 77 ya, itu terceritakan. Sampai sekarang juga saya menceritakan. Jadi seperti itu ya. Jadi waktu 2022 waktu saya menonton ya, ibu tuh sedang mengatakan apa ya waktu itu. Saya berkomen di situ, entah bulan Juni 2022 saya nggak tahu, lupa saya. Ibu itu bukan live video, saya nonton video. Lalu saya berkomen di situ ya. Saya berkomen, kan ibu itu berbicara tentang Ratu Esther. Lalu saya berkata, kalau ada Ratu Esther berarti ada yang Haman itu harus digantung di tiang gantungan, itu harus ada, harus itu. Kalau memang ada Ratu Esther seperti itu ya. Karena kan di Alkitab Haman itu ya harus digantung. Karena saya tahu Haman 1, Haman 2 di Indonesia saya tahu. Saya berpikir sendiri ya. Di dalam otak saya tahu di Indonesia ada Haman 1, Haman 2 gitu. Ya itu ya, pokoknya yang namanya menyiksa Kristen itulah Haman kan seperti itu. Yang menyiksa anak Tuhan, orang ketika memberitakan Injil di penjarakan, itulah Haman. Saya berpikir seperti itu ya. Lalu setelah itu kan saya mimpi. Oh bukan, itu ada mimpi lagi, tapi saya nggak ceritakan di sini. Saya waktu itu berkomen di channelnya Malaikat Mikael. Waktu itu saya katakan begini, Malaikat Mikael di situ kan lagi marah-marah. Lagi marah. Saya bilang gini, saya suka loh berteman dengan manusia langit, manusia ilahi. Saya senang dengan dunia ilahi. Saya komennya begitu. Padahal waktu itu Malaikat Mikael sedang marah-marah. Tapi saya komennya seperti itu ya. Lalu malamnya saya mimpi. Saya nggak tahu mimpi, nggak tahu penglihatan Bu, ya lupa lagi ya. Tapi memang saya sudah ceritakan di pasukan 77 waktu itu. Saya melihat Ibu Pei datang. Dan Ibu itu berbicara. Kan saya tidur berdua dengan anak saya. Ibu itu berbicara gitu. Terus saya bilang, itu Ibu Pei kok bisa ada masuk kamar saya ya? Ibu itu di atas, kan saya kan lagi tidur. Loh, Ibu Pei itu kok ada di atas ya? Kok dia melihat saya? Seperti itu. Nah seperti itu. Jadi itulah yang saya alami dan saya merasakan gitu. Memang channel Ibu Pei itu ya membahas alam roh. Benar-benar itu roh itu datang kepada saya seperti itu ya. Nah itu pengalaman saya, memang saya ceritakan kepada suami itu menolak 100%, 1000%. Bahkan saya bilang, saya ketika saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu Pak Aditya Nugrahanto, 1000 kali kau menolak, aku akan 1000 kali iya. Oh saya mendapatkan mimpi kok. Saya mendapatkan mimpi dan ya itu yang saya alami. Saya bilang itu sebelum pun ada YouTube, saya udah punya pengalaman tentang alam roh. Ya, misalnya Ibu Pei, pengalaman rohnya sudah 100%. Istilahnya nilainya cum laude, saya masih 20% lah misalnya, seperti itu lah ya. Saya bandingkan diri saya seperti itu. Karena saya ada punya pengalaman seperti itu, bukan untuk kesombongan. Cuman, apa yang dikatakan Ibu Pei, memang iya. Roh itu keluar, Ibu Pei mengatakan roh keluar, iya. Saya juga pernah ngalami gitu, seperti itu. Tapi saya menceritakan ini bukan untuk kesombongan, cuman saya alami seperti itu. Bukan untuk kesombongan, tetapi ya saya mengalami itu. Kesaksian Ibu Pei itu memang iya. Biarpun masih banyak juga yang saya tidak mengerti. Cuman saya kadang bertanya kepada Tuhan, Tuhan benarkah? Tuhan benarkah? Di dalam hati saya seperti itu. Maaf kalau ada yang kurang jelas. Maaf ya, Bucan. Oh ya. Ya. Sepertinya segini saja dulu saya ceritakan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Nggak ada yang salah ya. Luar biasa kesaksiannya, bagaimana dia mengenal mempelai, bagaimana juga
juga dia mengenal pangeran ilahi di alam mimpi, alam roh ya, yang membukakan kebenaran itu bagi setiap orang. Yang tidak terbuka berarti ya belum terbuka. Biarkan mereka terbuka sesuai dengan waktu Tuhan masing-masing. Ketika mereka mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka kebenaran Tuhan itu akan terbuka dengan sendirinya. Jikalau masih ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi di room ini, kalau Bapak Ibu tidak ingin bersaksi, ya Saya mempelai. mungkin, oh iya, silakan Ibu Ruth yang cantik. Shalom. Berikan. Shalom Elohim, pangeran ilahi, mempelai yang cantik. Shalom buat semua Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang menyimak di room ini. Shalom semuanya. Saya mau menyaksikan itu banyak perempuan-perempuan, wanita yang membawakan, tapi saya anggap itu kurang seret di hati saya. Terus nggak berapa lama suami saya mengatakan, ini loh Mah, ini ada mempelai katanya, lagi live, mau lihat enggak mempelai siapa? Siapa? Saya belum ngeh gitu ya, belum tahu. Nanti sama mereka semua. Saya bilang, enggak, coba sih katanya, coba kamu dengerin. Akhirnya saya dengerin, nggak taunya saya kepintut sama apa yang disampaikan mempelai. Lama-kelamaan saya merasa hati saya kok melekat ya sama mempelai, semua apa yang diperkatakan mempelai kayak gitu loh. Jadi saya ikutin terus sampai saya itu seperti dibawa roh untuk ini loh, kamu masuk ke pasukan 77. Padahal saya waktu itu juga belum mengerti ya pasukan 77 seperti apa. Suruh ngetik nomor HP dengan sandi apa kayak gitu. Akhirnya saya ikutin aja, udah ikutin hati gitu. Nah, akhirnya saya masuk tuh pertama ke SP ya, waktu itu grupnya SP. Sampai doa malam semalaman itu saya bengong terbengong-bengong, bukannya gimana, doanya hebat amat ya, dari yang kecil sampai yang sebesar-besar semua diomongin semua. Sedangkan saya itu nggak bisa berdoa, saya bisa sampai yang ke doa yang seperti nggak tersentuh, barang-barang yang kecil-kecil kayak gitu sampai diomongin semua, sampai diceritain sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya kayak gini, saya nggak bisa nih ngikutin, saya nggak bisa berdoa yang seperti ini. Waktu itu ada Kak Indra juga segala macem, sampai akhirnya saya pernah bersaksi tentang mempelai, tapi mereka itu seperti nggak suka kayak gitu, nggak suka. Terus dibilang saya ingin ngomong ke mempelai, tapi setelah saya mengutarakan lagi, mereka itu bilangnya saya itu mengadu domba mereka, dan akhirnya nggak berapa lama pecah gitu, dia keluar. Kok pada keluar semua? Saya malah nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Kok pada keluar semua? Kenapa gitu? Nah, sampai saya istilahnya seperti dihujat ya, sana sini di grup kayak gitu. Sampai saya agak stres ya. Tapi Tuhan, Roh Kudus itu bilang sama saya, kamu itu dibawa untuk baptisan api katanya gitu, supaya kamu dimurnikan keluar seperti emas gitu.
akhirnya kamu harus bertahan. Akhirnya saya bertahan itu, mempelai sampai ganti kepemimpinan yang lain, bukan kepemimpinan ya, ganti admin yang lain, membentuk yang baru lagi, bolak-balik membentuk itu ya. Saya digodok, benar-benar diproses ya, tapi saya diingatkan lagi saya harus kuat katanya. Terus akhirnya saya menguatkan diri, tapi saya sebenarnya nggak kuat loh, saya bilang gitu. Saya merasa seperti tidak disukai atau seperti dizolimi kayak gitu. Sudahlah, saya sudah berhenti aja. Tapi roh itu lagi-lagi berkata, kamu harus kuat, bertahan katanya. Terus saya sebenarnya bertanya, mempelai ini sebenarnya yang saya ikuti benar apa enggak. Saya tanya sama Tuhan, Bapak Yahweh, saya mohon perkenananmu supaya Engkau menunjukkan bahwa ini yang saya ikuti benar atau tidak. Agak lama, agak tidak punya jawaban yang ini, tapi Roh Kudus selalu mengatakan kamu harus bertahan gitu. Akhirnya saya bertahan sampai pada mempelai itu diucap sana sini ya, di grupnya Pak Edi ya waktu itu ya, sama Bu Lili ya waktu itu, karena soal rumah tangga mempelai yang katanya dilarikan sama King of the King ini. Saya bilang di hati saya, tidak mungkin kalau misalnya mempelai ujuk-ujuk dilarikan laki-laki lain. Kenalan di mana, ininya di mana, saya bilang. Padahal saya mendengar kesaksian mempelai kan, mempelai itu sudah sudah bersama sama Tuhan Yesus, menikah di alam roh sampai sekarang ya, sekitar 3 tahun ya kurang lebih. Di alam roh itu sudah menikah. Dia bilang itu selingkuh itu katanya, itu aduh kata-katanya banyak lah, nggak pantas lah diomongin. Nggak pantas diomongin. Nah itu akhirnya saya bilang tuh sama Bapak Yahweh, Bapak, saya mau pernyataan yang sebenarnya daripadamu. Apakah benar ini yang kau pilih, manusia yang kau pilih sebagai wadah? Terus berkata, ini yang kamu harus percaya, memang ini yang aku tentukan. Saya bilang begitu. Akhirnya saya menetapkan ini apa yang diperkatakan Bapak Yahweh yang menjelaskan sama saya, benar ataupun tidak, saya tetap percaya bahwa itu yang berkata adalah Papa sendiri. Saya akan tetap mengikut mempelai, mengikut King of the King ini, karena saya tahu ini tempat wadah yang dipilih sendiri oleh Papa Sorgawi. Jadi saya tidak mau meninggalkan, apapun resikonya saya tidak mau meninggalkan, walaupun di sana sini banyak yang mengompori saya, mengomentari saya segala macam, bahwa kamu itu sesat, kamu itu tidak memiliki logika atau tidak berpikir sehat gitu. Coba kamu berpikir kembali, dia itu siapa? Tetap saya tidak bergeming, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya tetap pada pendirian saya bahwa apa yang dikatakan Bapak Sorgawi adalah kebenaran bagi diri saya. Walaupun ini sebenarnya pilihan yang tidak gampang ya, karena menyangkut
kebinasaan dan kehidupan. Gitu. Pemilihan yang sulit sebenarnya yang saya pilih. Ya kan? Kalau saya salah berarti saya masuk neraka, kalau saya benar berarti saya ikut Tuhan Yesus, Allah yang benar. Begitu aja. Kekuatan itu yang Roh Kudus yang ada di dalam saya itu yang menguatkan terus. Tidak kamu akan kubawa sampai kepada kerajaan 1000 tahun. Gitu. Jadi saya menetapkan diri, tapi saya itu memang nggak pandai apa-apa. Saya bilang, ini saya emak-emak berdaster seperti mempelai waktu dulu bicara sama saya, mama berdaster. Saya tahunya cuma dapur. Sedangkan iman saya dulu kan nggak seperti nggak seperti orang-orang yang benar-benar Kristen kayak gitu ya, benar-benar orang yang luar biasa di dalam Tuhan, enggak gitu. Mungkin masih Abu Nawas juga gitu. Nah, saya itu berdoa berkali-kali, Tuhan, aku minta bimbingan tuntunanmu Tuhan, supaya aku ini tidak terjatuh